Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 14 Februari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Korupsi di Kejari SBT 901 juta diduga terpakai untuk kepentingan pribadi. Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur atau SBT tahun anggaran 2024 menyebabkan kerugian negara tidak sedikit. Aspitsus Kejati Maluku, Radot Parulian, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, nilai kerugian negara mencapai 901 juta rupiah. Uang hampir 1 miliar tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Tak disebutkan secara spesifik apa kepentingan pribadi tersebut. Didampingi Koordinator Y. Al-Mahdali, Kasih Penyidikan Azhar J. Orno, dan Kasih Operasional Ahmad Birawa Bisawas. Kerugian tersebut berasal dari pengelolaan tambahan uang persediaan atau TUP yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Selain itu pun pencairan dana yang dilakukan tersangka tanpa prosedur yang sah. Penyidik masih terus mendalami perkara ini guna memastikan pemulihan kerugian negara. Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku langsung melakukan penahanan sementara di rumah tahanan atau rutan kelas 2A Ambon dalam 20 hari sejak 12 Februari hingga 3 Maret 2026 guna memastikan kelengkapan berkas untuk selanjutnya akan disidangkan. Tribuners, berkas 4 tersangka korupsi bantuan rumah swadaya Desa Tamurhir dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara 4 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya Desa Tamurhir tahun anggaran 2019 dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan resmi dilimpahkan ke pengadilan. Pelimpahan berkas dilakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Jumat 13 Februari 2026. Keempat tersangka masing-masing berinisial FR selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2019, RT selaku penyedia atau distributor, serta 2 tenaga fasilitator yakni FF sebagai koordinator tenaga fasilitator lapangan dan MS selaku anggota tenaga fasilitator lapangan. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Tual, Kejaksaan Negeri Johannes Riki Velubur mengatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran sebesar 2,6 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK pemerintah pusat. Berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Maluku, dugaan tindak pidana korupsi dalam program tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,4 miliar. Dalam konstruksi perkara, tersangka FR diduga menentukan yakni CV Rahmat Barokah Jaya yang dipimpin Direktur RT tidak sesuai prosedur. Perusahaan tersebut juga disebutkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai penyedia.
Selanjutnya, tersangka RT diduga menyalurkan bahan material bangunan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima para penerima bantuan, sehingga kekurangan material. Sementara itu, tersangka FF dan MS diduga membuat sejumlah dokumen yang seolah-olah penentuan CV Rahmat Barokah Jaya itu telah sah dan sesuai ketentuan. Keduanya juga disebut menyusun daftar rencana pembelian bahan bangunan atau DRPB2 tanpa melibatkan penerima bantuan. Dalam penyusunan daftar tersebut, harga bahan material ditentukan berdasarkan analisis sendiri tanpa dilakukan survei terlebih dahulu yang diduga menyebabkan terjadinya kemahalan harga. Diketahui setelah penetapan tersangka, 4 orang itu langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tual sebelum digiring ke Kota Ambon untuk dilakukan tahap 2 pada Rabu dan Kamis 11 Desember, maksud kami 11 hingga 12 Februari 2026. Informasi lainnya, Tribuners, Pemprov Maluku pastikan pasokan BBM cukup hingga Lebaran 2026. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah Provinsi Maluku memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi aman. Kepastian itu disampaikan dalam presentasi pembahasan ketahanan pangan daerah menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang berlangsung di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Jumat 13 Februari 2026. Selain ketersediaan bahan pokok dan arus mudik hari raya, stok BBM menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Maluku, Abdul Haris, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap terjaga, serta melakukan pembaruan data secara berkala setiap pekan. Ia merinci ketersediaan stok BBM dan LPG sebagai berikut. Yang pertama, minyak tanah sebanyak 2.182,6 kiloliter. Stok tersedia mulai 10 Februari hingga 31 April 2026. Dipastikan mencukupi hingga melewati Idul Fitri. Kemudian untuk solar sebanyak 16.425 kiloliter. Stok tersedia untuk 6 hari ke depan terhitung 13 sampai 18 Februari 2026. Lalu ada Pertalite sebanyak 8.001 kiloliter. Stok tersedia hingga 51 hari ke depan terhitung 13 Februari sampai 21 April 2026. LPG 206 metrik ton dan stok tersedia selama 51 hari terhitung 13 Februari sampai 26 Maret 2026. Lebih lanjut, Abdul Haris menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kelangkaan BBM di daerah. Koordinasi dengan Pertamina Patraniaga terus dilakukan untuk melakukan extra dropping bila dibutuhkan. Selain itu, jika terjadi kelangkaan di kabupaten kota, masyarakat diminta berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Ia juga berharap para bupati dan wali kota memberi perhatian serius terhadap ketersediaan stok BBM, khususnya BBM bersubsidi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Siapa yang asal ready? Ada file? Oke, bisa ada ketahanan pangan, ketersediaannya, ketahanannya, harganya, dan lain sebagainya. Nanti betul-betul tanya jawab bahwa kalau yang hari ini menunjukkan ketahanan pangan.
Kita ke Maluku Tengah, Tribuners, jelang Ramadan, harga cabai melandai di Masohi Rp35.000 per kilo. Harga cabai rawit jelang Ramadan melandai pekan ini, tepat Jumat 13 Februari 2026. Harga komoditas pangan itu di angka Rp35.000 per kilo di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Penurunan harga ini cukup signifikan, pasalnya Desember 2025 lalu, harga cabai rawit masih di kisaran Rp90.000 sampai dengan Rp100.000 per kilo. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Masohi sekira pukul 3:30 sore waktu Indonesia Timur, stok cabai rawit cukup banyak di pusat perbelanjaan kota Masohi itu. Rata-rata para pedagang menjual cabai rawit per cupal Rp5.000. Di sisi lain, cabai keriting saat ini dipasarkan Rp25.000 per kilo, namun di lapak lain pedagang menjualnya Rp30.000 per kilo. Sepekan jelang Ramadan, stok cabai rawit dan cabai keriting cukup banyak di Pasar Binaya Masohi. Kepada Tribun Ambon, Mama Ija Sanaki mengaku harga cabai cenderung murah terhitung sejak akhir Januari 2026. Dirinya menyampaikan pasokan cabai kebanyakan terdistribusi dari daerah Kobi Seram Utara. Walau harga cabai yang terjangkau, ia mengaku pembeli terlihat menurun tak sebanyak hari-hari lainnya. Tak hanya komoditas cabai yang mengalami penurunan pembeli, namun komoditas seperti sayur mayur hingga bumbu-bumbu lainnya juga mengalami penurunan. Namun menurutnya pembeli akan melonjak jelang Ramadan di bulan ini. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ramadan kian dekat, Pasar Rakyat Gumumai Kota Bula justru sepi pembeli. Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, aktivitas jual beli di Pasar Rakyat Gumumai Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur malah sepi pembeli. Pantauan tribunambon.com Kamis 13 Februari 2026, lapak pedagang tampak sepi, hanya segelintir warga yang berbelanja kebutuhan pokok. Mamalan, salah satu pedagang sembako mengaku penjualan dalam beberapa hari terakhir menurun drastis dibandingkan Ramadan tahun 2025. Menurutnya, selain daya beli masyarakat, sepinya pembeli juga diduga karena banyak pedagang yang memilih berjualan di luar area pasar. Ia meminta pemerintah daerah dapat menertibkan pedagang yang berjualan di luar kawasan Pasar Rakyat Gumumai agar aktivitas jual beli kembali terpusat. Para pedagang berharap mendekati awal Ramadan nanti daya beli masyarakat meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga perputaran ekonomi di Pasar Rakyat Gumumai kembali bergeliat. Tribuners, informasi dari Kota Bula tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.